Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sabapa akaranang kusala saupasampada sacita pariyoda panang etang Buddha nasa sanang ti. Tidak melakukan segala perbuatan jahat, senantiasa mengembangkan kebajikan dan membersihkan batinan luhur. Inilah ajaran para Buddha. Halo sahabat UBTV dimanapun Anda berada, salam sejahtera, Soti Hontu, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pandita Suyanto SPD, dari Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, Magabudi. Apa kabar sahabat UBTV? Tentu saja saya berharap Anda senantiasa sehat dan bahagia. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan sebuah topik, yaitu makna Hari Raya Magha Puja. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam agama Buddha, khususnya tradisi Theravada, dikenal ada 4 hari raya. Yang pertama adalah Hari Raya Waisak, jatuh pada bulan Mei atau mundurnya ke Juni. Kemudian yang kedua Hari Raya Asada, jatuh pada bulan Juli atau Agustus. Yang ketiga adalah Hari Raya Katina, jatuh pada bulan Oktober atau November. Dan yang keempat adalah Hari Raya Magha Puja, jatuh pada bulan Februari atau Maret. Nah, pada tahun ini, tahun 2025, perayaan atau Hari Suci Magha Puja tepatnya jatuh pada tanggal 12 Februari tahun 2025 pukul 5 pagi lebih 50 menit. Itu tepatnya, yaitu saat purnama sempurna dirasi Magha atau bulan Magha, yaitu bulan ketiga dalam kalender Buddhis, yaitu disebut dengan Hari Raya Magha Puja. Nah, seluruh umat Buddha di dunia menyambut dan merayakan hari raya yang keempat ini, yaitu Hari Raya Magha Puja. Nah, lalu apa makna dari Hari Raya Magha Puja? Untuk itu, mari kita ikuti pembahasan yang saya sampaikan ini. Nah, Hari Raya Magha Puja yaitu hari raya yang diperingati pada purnama sempurna di bulan Magha atau bulan ketiga kalender Buddha, yaitu untuk memperingati suatu peristiwa yang terjadi pada bulan purnama sempurna di bulan Magha tahun 587 sebelum Masehi, atau tepatnya adalah 9 bulan setelah Pertapa Gotama mencapai penerangan sempurna dan mencapai kebudaan. Nah, pada saat itu, Sang Buddha berdiam di sebuah hutan bambu disebut Weluwana Arama, yaitu di dekat kota Rajagaha. Nah, pada saat Sang Buddha berdiam di Weluwana Arama inilah hadir 1.250
biku menghadap secara bersama-sama di hadapan Sang Buddha. Kemudian dalam pertemuan yang agung itu ditandai oleh 4 faktor yang disebut dengan Caturangga Sanipata. Ditandai oleh 4 faktor. Apa saja 4 faktor itu? Yang pertama adalah berkumpulnya 1.250 biku yang telah mencapai kesucian tertinggi atau arahat dan ditahbiskan langsung oleh Sang Buddha dengan sebutan atau panggilan Ehi Biku Upasampada. Jadi 1.250 biku ini sudah mencapai kesucian yang tertinggi, arahat, dan mereka ini semuanya ditahbiskan langsung oleh Sang Buddha dengan sebutan Ehi Biku Upasampada. Artinya Sang Buddha memanggil, mari menjadi biku. Ketika Sang Buddha memberikan upasampada atau pembaptisan dengan kata-kata Ehi Biku Upasampada, itu adalah penahbisan langsung oleh Sang Buddha sendiri. Nah, 1.250 arahat ini semua ditahbiskan langsung oleh Sang Buddha sendiri. Kemudian kedua yang menandai peristiwa ini adalah mereka semua mencapai kesucian tertinggi arahat itu dan berkumpul di satu tempat tanpa undangan, tanpa perencanaan, tanpa janjian. Nah, lalu yang berikutnya apa? Mari kita tunggu yang satu ini. Ya, sahabat UBTV, tadi saya sudah menyampaikan tentang 4 faktor yang menandai peristiwa berkumpulnya 1.250 biku ya di hadapan Sang Buddha. Saya ulang, yang pertama yaitu berkumpulnya 1.250 biku di hadapan Sang Buddha, yaitu di Weluwana Arama, hutan bambu di dekat kota Rajagaha. Kemudian ciri yang kedua adalah 1.250 biku itu semua sudah mencapai arahat, kesucian tingkat tertinggi, dan semuanya diupasampada atau ditahbiskan langsung oleh Sang Buddha. Kemudian ciri yang ketiga, 1.250 biku yang hadir ini hadir di hadapan Sang Buddha tanpa undangan, tanpa pemberitahuan, dan tanpa janji. Jadi tiba-tiba saja sebanyak 1.250 biku itu menghadap kepada Sang Buddha di Weluwana Arama. Itu ciri yang ketiga. Dan ciri yang keempat, pada saat itu Sang Buddha melakukan Wisudi Uposatha atau istilahnya adalah puasa dalam agama Buddha. Kemudian Sang Buddha membabarkan Owada Patimokkha. Owada Patimokkha artinya, Owada adalah nasihat, Patimokkha artinya tentang peraturan kebikuan atau tentang ajaran Sang Buddha. Nah, Owada Patimokkha inilah yang menjadi inti pembabaran dalam pertemuan dengan 1.250 biku atau arahat di Weluwana Arama. Sahabat UBTV, lalu apa makna dari peristiwa yang diadakan oleh Sang Buddha, yaitu Owada Patimokkha ini? Nah, Owada Patimokkha berisi 3 syair. 3 syair itu yang pertama adalah Kanti Paramang Tapo Titika, Nibanang Paramang Wadanti Buddha, Nahi Pabajito Parupagati, Samano Honti Parang Bihetayanto. Artinya, kesabaran adalah praktek
bertapa atau praktek ajaran Dhamma yang paling tinggi. Kemudian Nibbana adalah yang tertinggi. Begitulah sabda para Buddha. Dia yang masih menyakiti makhluk lain bukanlah seorang pertapa atau samana. Itu syair yang pertama. Dan syair yang kedua, sebagaimana saya sitir di awal kita berjumpa tadi, yaitu Sabapa pasa akaranang kusala sa upasampada sacita pariyoda panang etang Buddha nasasanang. Artinya adalah tidak melakukan segala bentuk kejahatan, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Senantiasa mengembangkan kebajikan. Kebajikan melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan badan jasmani. Kemudian membersihkan batin dan luhur, atau membersihkan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Baik Buddha masa lampau, Buddha masa kini, maupun Buddha yang akan datang. Itu syair yang kedua. Kemudian syair yang ketiga adalah Anupagato, Anupagato, Patimoke Cak Samwaro, Adicite Cak Ayogo, Etang Buddha Nasasanang. Maaf, saya ulang sedikit ya. Anupagato, Patimoke Cak Samwaro, Matayuta Cak Batasming, Patanca Sayana Sanang, Adicite Cak Ayogo, Etang Buddha Nasasanang. Artinya adalah tidak menghina, tidak menyakiti, kemudian memiliki pengendalian diri sesuai dengan peraturan, memiliki sikap madya atau tengah dalam hal makan, kemudian berdiam di tempat yang sunyi, dan giat mengembangkan atau membersihkan batin yang luhur. Inilah ajaran para Buddha. Inilah syair yang ketiga. Nah, dari ketiga syair itu, kalau kita rinci, nasihat Sang Buddha tadi adalah yang pertama mengingatkan bahwa segala bentuk praktek ajaran benar atau praktek dari kebenaran, itu kuncinya yang tertinggi adalah kesabaran. Kesabaran adalah praktek ajaran, praktek dhamma yang tertinggi. Praktek pertapaan yang tertinggi. Jadi bentuk pengamalan ajaran itu yang paling tinggi adalah kesabaran, melatih kesabaran. Kemudian yang kedua, Sang Buddha menegaskan bahwa Nibbana atau Nirwana itu adalah yang tertinggi. Tidak ada yang menandingi lebih tinggi dari Nibbana atau Nirwana. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, Sang Buddha mengingatkan bahwa siapapun yang menamakan diri sebagai seorang pertapa, seorang samana, namun masih menyakiti makhluk lain, sesungguhnya dia bukanlah seorang pertapa. Sesungguhnya dia bukanlah seorang samana. Jadi pengamal ajaran kebenaran tidak akan menyakiti makhluk hidup apapun. Seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya kita tunggu yang satu ini. Baik, sahabat UPTV, tadi sudah saya sebutkan bahwa intinya Sang Buddha menegaskan bahwa para praktisi kebenaran itu tidak akan menyakiti makhluk apapun juga. Jadi dia yang masih menyakiti makhluk lain sesungguhnya bukanlah seorang pertapa, bukanlah seorang samana, bukanlah seorang praktisi dari kebenaran. Nah, kemudian berikutnya adalah Sang Buddha memberikan intisari ajaran Sang Buddha, yaitu
tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Janganlah berbuat jahat. Berbuat jahat melalui pikiran, ucapan, maupun badan jasmani. Kemudian senantiasa mengembangkan kebajikan. Senantiasa melakukan, memupuk, memperbanyak kebajikan. Baik kebajikan melalui pikiran, ucapan, maupun badan jasmani. Kemudian yang ketiga adalah membersihkan batin nan luhur. Membersihkan hati dan pikiran hingga benar-benar bersih. Inilah ajaran para Buddha. Baik Buddha kini maupun Buddha masa lampau ataupun Buddha yang akan datang. Inti ajarannya sama. Itulah inti ajaran Sang Buddha. Nah, kemudian nasihat berikutnya yang tidak kalah penting tadi mengulang, yaitu tidak menghina, tidak menyakiti makhluk lain, kemudian senantiasa mengendalikan diri atau memiliki pengendalian diri yang sesuai dengan peraturan. Intinya adalah mengendalikan diri, mengendalikan nafsu, keinginan, mengendalikan emosi, kemudian juga memiliki sikap batin yang tengah-tengah atau sedang dalam hal makan, tidak berlebihan, secukupnya. Kemudian hidup di tempat yang sunyi, jadi gemar pada kondisi kesunyian, dan gemar atau giat mengembangkan batin yang luhur, membersihkan melalui meditasi. Inilah ajaran para Buddha. Nah, kenapa Sang Buddha memberikan nasihat beberapa poin yang terkemas dalam 3 syair tadi? Karena sebelumnya, Sang Buddha ketika di dunia ini telah terkumpul 60 arahat, Sang Buddha memerintahkan agar 60 arahat ini mengembara ke seluruh penjuru dunia untuk membabarkan kebenaran. Mereka tidak boleh datang berdua-dua, tapi harus seorang diri untuk membabarkan dhamma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Nah, setelah mereka mengembara dan jumlah siswa Sang Buddha yang mencapai arahat sudah begitu banyak, maka 9 bulan kemudian Sang Buddha mengumpulkan mereka, meskipun tanpa janjian, tanpa undangan tadi. Mereka hadir di Weluwana Arama di hadapan Sang Buddha guna untuk melaporkan perjalanan pengembaraan mereka dalam membabarkan kebenaran yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Nah, dengan mereka menghadap Sang Buddha, maka Sang Buddha memberikan nasihat bahwa inti sari ajaran Sang Buddha itu sebagaimana disampaikan dalam 3 syair tadi, dan dari 3 syair tadi yang paling pokok adalah syair yang kedua, yaitu sabapa pasa akaranang kusala sa upasampada sacita pariodapanang etang Buddha nasasanang. Yaitu tidak melakukan segala bentuk kejahatan atau janganlah berbuat jahat. Baik melalui pikiran, perkataan, maupun melalui badan jasmani. Kemudian senantiasa melakukan atau mengembangkan kebajikan. Juga melalui pikiran, ucapan, maupun badan jasmani. Kemudian mengembangkan batin nan luhur, yaitu dengan membersihkan hati dan pikiran. Hingga betul-betul memiliki kesucian batin. Inilah inti ajaran para Buddha. Buddha masa kini, masa lalu, maupun Buddha yang akan datang. Karena Buddha itu tidak hanya satu, tidak hanya Sang Buddha Gotama. Dalam kehidupan lampau, ada Buddha-Buddha yang lampau. Dan yang akan datang juga akan ada Buddha-Buddha yang akan datang. Nah, Buddha kini, Buddha lampau, Buddha yang akan datang, inti ajarannya sama. Yaitu janganlah berbuat jahat, pupuk perbanyak kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Itulah ajaran para Buddha. Jadi penegasan kembali nasihat Sang Buddha kepada 1250 arahat ini memiliki makna yang sangat penting agar apa? Ketika mereka kembali membabarkan ajaran Sang Buddha dengan mengembara ke segala penjuru, mereka memegang satu prinsip yang sama, bahwa dengan bahasa, dengan cara, dengan metode
bagaimanapun mereka membabarkan kebenaran, silahkan. Tapi yang penting inti kebenarannya adalah sama, yaitu jangan berbuat jahat, tambah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Dan ketiga kalimat ini adalah merupakan saripati dari seluruh ajaran Sang Buddha yang berjumlah 84.000 judul Dhamma dalam Tripitaka. Dalam 3 kalimat tadi, jangan berbuat jahat, tambah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Demikianlah sahabat UBTV, makna Hari Raya Magha Puja. Semoga dapat mengingatkan kita kembali untuk bersemangat belajar dan mempraktekkan Dhamma ajaran Sang Buddha. Terima kasih. Saya akhiri. Sabe sata bawantu suki tata. Soti hontu. Namo Buddhaya.